Halo, nama saya Johan dari Prodi Internet of Things and Electrical Engineering. Sekarang kita ada di area Dry Lab Calvin Institute of Technology. Di area Dry Lab ini terdapat 3 laboratorium. Yang pertama adalah Lab Mekanika Fluida yang biasa digunakan oleh mahasiswa Structural and Geotechnical Engineering atau SGE. Lab yang kedua adalah lab komputer yang berada di belakang saya. Lab komputer biasa digunakan oleh mahasiswa IT and Big Data Analytics untuk menganalisa data. Lab yang ketiga adalah lab elektro yang berada di sebelah kanan saya. Tempat ini adalah tempat yang digunakan untuk praktikum fisika. Dan tempat ini juga adalah tempat bagi mahasiswa Internet of Things and Electrical Engineering. Selain praktikum yang diberikan oleh para dosen, mahasiswa juga akan diberikan proyek, sehingga mahasiswa tidak hanya mampu menyelesaikan masalah-masalah teknis, namun mereka juga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Keren kan? Dengan alat-alat yang canggih seperti tadi, proses pembelajaran menjadi lebih seru loh. Halo Calvin People, saya Angelia Austina dari program studi Architecture and Sustainable Design. Biasanya anak arsitek itu bekerja di ruangan yang namanya studio. Seperti apa sih studio di CIT itu? Yuk ikuti saya. Jadi teman-teman, studio ini digunakan oleh anak arsitek untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, anak arsitek itu sering banget yang namanya mendapat tugas proyek, apalagi maket. Proyek bisa diberikan secara individual dan seringkali berkelompok. Kenapa? Karena dosen ingin melatih diri kita untuk bekerja dengan orang lain sehingga kita lulus dari CIT, kita siap untuk bekerja. Memakai studio ini juga tidak boleh sembarangan. Ada peraturan yang harus ditaati. Tidak boleh membawa teman di luar prodi arsitek. Ada juga tidak boleh membawa makanan dan minuman. Kita harus menjaga studio ini tetap bersih sehingga lebih nyaman saat digunakan. Kelas ini juga dirancang untuk memperlengkapi mahasiswa dalam berkontribusi terhadap isu terkini seputar arsitektur dan tata kota, seperti Transit Oriented Development, Sustainable Development, dan Generative Algorithmic Optimization. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir untuk masalah fasilitas. Studio ini menyediakan televisi, meja kerja, dan juga peralatan arsitek. Nih, aku mau kasih tahu kalian bocoran buat mahasiswa tahun pertama. Alat ini menjadi andalan anak arsitek nih. Ini dia tracing. Tracing ini digunakan untuk menambah skill gambar kalian. Oh iya, prodi ini juga memberi fasilitas Digital Fabrication Workshop yang berisi peralatan fabrikasi berbasis CAM dan CAD, seperti mesin laser beam cutting dan juga 3D printer. Jadi bisa menunjang mahasiswa dalam bereksplorasi membuat prototipe arsitektur. Hai teman-teman, aku Mawar dari Prodi Chemical and Food Processing. Di sini kita akan melihat wet laboratorium daripada Calvin Institute of Technology. Wet laboratorium ini biasanya digunakan oleh Prodi Chemical and Food Processing dan juga Biomedical Science. Untuk Biomedical Science memiliki 3 laboratorium, yaitu Laboratorium Biologi, Laboratorium Mikrobiologi, dan juga Laboratorium Genetika. Untuk Chemical and Food Processing memiliki Laboratorium Kimia dan juga Laboratorium Teknik Kimia. Pertama-tama, kita akan melihat Laboratorium Biologi. Laboratorium ini biasanya digunakan untuk praktikum biologi tumbuhan dan hewan. Alat-alat yang biasa digunakan adalah vortex, mikrosentrifugasi, timbangan analitik, dan juga mikroskop. Selain dari alat ini, yang biasa digunakan untuk sterilisasi yaitu autoclave. Autoclave yang ini digunakan untuk sterilisasi alat gelas dan limbah organik yang telah digunakan. Sedangkan yang ini digunakan untuk sterilisasi alat gelas dan bahan yang akan digunakan. Sekarang kita telah berada di laboratorium mikrobiologi. Alat yang biasa digunakan adalah Biosafety Cabinet tipe 2 ini. Alat ini berfungsi untuk melindungi pekerja dan juga lingkungan dari patogen. Alat ini namanya inkubator shaker.
Alat ini berfungsi untuk menumbuhkan kultur mikroba. Ini adalah inkubator yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba pada suhu tertentu. Sekarang kita akan melihat laboratorium genetika. Laboratorium ini dilengkapi alat yang namanya laminar airflow, yang fungsinya adalah pembuatan media pertumbuhan mikroba dan juga pekerjaan lain yang tidak melibatkan mikroba patogen. Saat ini kita sedang berada di laboratorium kimia. Laboratorium ini juga dilengkapi alat-alat seperti fume hood, water purifier, dan spektrofotometer UV-Vis. Jadi itulah dia laboratorium dari Prodi Chemical and Food Processing dan Biomedical Science. Halo Calvin People, sekarang kita berada di lantai 14, tempat di mana ruang kelas berada. Calvin Institute of Technology memiliki total 7 ruang kelas dan 2 studio. Di setiap kelas di CIT, kami memiliki fasilitas yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Contohnya adalah papan tulis kaca dan TV. Selain itu, kelas kami juga diperlengkapi dengan AC, sehingga proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan kondusif. Nah, teman-teman, di CIT juga ada area bernama Students Corner. Area ini adalah area terbuka bagi mahasiswa untuk belajar bersama, berdiskusi, berfellowship, dan mengerjakan tugas bersama. Halo, nama saya Vincent. Saya berasal dari Prodi IT and Big Data Analytics. Sekarang kita sedang berada di perpustakaan Calvin Institute of Technology, di mana mahasiswa biasanya berdiskusi, belajar, dan tentunya membaca buku. Di sini juga merupakan tempat diadakannya chapel atau kebaktian bersama setiap hari Rabu jam 10 pagi. Chapel adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh dosen staf serta mahasiswa sebagai momen persekutuan dan pembinaan. Perpustakaan ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Lalu waktu malam jam 7 malam hingga jam 12 malam. Sehingga kalian dapat belajar di sini sepuasnya. Di perpustakaan ini terdapat banyak tempat di mana kalian dapat belajar, berdiskusi, atau membaca buku. Contohnya adalah di sofa, yang mana nyaman untuk berdiskusi kelompok. Atau jika kalian membutuhkan privasi, kalian dapat memilih untuk di private table. Atau jika kelompok kalian membutuhkan working space khusus, kalian dapat memilih untuk berdiskusi di discussion room. Nah, itu tadi adalah perpustakaan dari Calvin Institute of Technology. Kita hari ini khotbah garam. Saya minta saudara jalankan besok Senin, lusa Selasa. Hanya 2 hari saja. Di antara puluhan ribu hari seumur hidup. Masa tidak pakai garam, makanan tidak ada kecap. Lalu saya percaya seumur hidup akan lebih mengerti ayat ini. Kalau menurut aku sih susah banget, langsung ada perubahan besar banget. Sop itu saya coba yang gak ada garam sekali tuh, aduh, gak ada rasanya kayak air gitu kan. Kayak makan air gitu, rasa wortel. Pertama dia hambar, kedua dia tidak akan tahan lama. Waktu siang, spagettinya udah kerasa basi-basi gitu. Kayak beda gitu, kayak susah banget lah kalau nggak ada garam. Jadi menurut saya garam itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Jangan lagi lah kayak gitu. Atau mereka katakan, apa jadinya kalau dunia ini tidak ada orang Kristen? Kalau kita adalah garam dunia, apa jadinya kalau dunia ini tidak ada kesaksian dari orang Kristen? Saya berharap saudara sadar hal ini, bahwa panggilan saudara atau hidup saudara itu demikian penting.